Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar muqawwiril laili 'ala nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Puja dan puji marilah kita sampaikan terlebih dahulu kepada Gusti Allah Maha Suci Allah, Gusti Maha Suci Allah, Gusti Maha Suci Allah yang sejati, Gusti Maha Suci Allah yang sangat sempurna, zat gaib Gusti Maha Suci Allah, hati dan ruh Maha Suci Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, dan Kinwal, Ridwan. 3.333 malaikat yang mengendalikan jiwa raga manusia. 6.666 malaikat yang mengendalikan alam semesta. 9.999 malaikat yang mengendalikan alam akhirat, dan malaikat-malaikat seluruh alam yang dipimpin oleh malaikat Arasi, malaikat Zabaniyah, dan Gusti Maha Suci Allah. Salawat dan salam yang lain kita sampaikan kepada 124.000 Nabi plus 316 Rasul yang ijma para ulama cukuplah 25 saja yang wajib dikenalnya. Salam kita sampaikan kepada para pimpinan wali, para wali, juga para ulama-ulama mumpuni, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Hadirin, saya kembali akan menyampaikan mengenai risalah perguruan. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa perguruan itu adalah tempat atau gudangnya, kalau di dunia gudangnya ilmu. Jadi kemarin juga saya katakan ada ilmu kimia, ada biologi, ada ilmu geologi, ilmu sosial, politik, budaya, dan lain-lainnya. Ilmu ini kaum muslimin maupun muslimat itu diminta oleh Gusti Maha Suci Allah, pertama-tama kalau kita mengikuti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, ya Muhammad, berarti kita semua. Ya Muhammad, bacalah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad waktu itu di Gua Hira. Lalu Nabi Muhammad bicara, berkata, "Ya Jibril, apa yang saya harus baca? Bukankah kau tahu bahwa aku adalah ummi, orang yang buta huruf?" Ya, ini yang mesti kita pahami, seperti halnya bagaimana Nabi Khidir alaihissalam di dalam menyampaikan dakwahnya kepada Nabi Musa. Kita ini disuruh memahami
arti makna hidup dan kehidupan ini. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di dalam kita belajar, hendaknya kita selalu mengingat apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, semua itu adalah ciptaan Gusti Maha Suci Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu kimia, hendaknya tahu dulu bahwa ilmu kimia itu yang menciptakan Gusti Maha Suci Allah. Ilmu politik itu Gusti Maha Suci Allah yang menciptakannya. Kemudian ilmu sosial, demikian juga ilmu aljabar, ilmu ukur, ilmu mantik, ilmu nahwu, sorf, semua itu hendaknya kita ingat bahwa yang menciptakan itu, yang mengadakan itu ialah Gusti Maha Suci Allah. Apabila kita selalu mengingat kepada Gusti Maha Suci Allah yang demikian itu, kita tidak akan tersesatkan. Jadi kalau di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu mengatakan bahwa thalabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ditambah sampai pergilah engkau di negeri Cina. Kenapa kewajiban kita mempelajari ilmu? Karena supaya kita tahu. Bahkan kenapa sampai kita ini harus belajar sampai ke negeri Cina? Maksudnya negeri Cina itu kala itu sudah memiliki budaya pengetahuan yang tinggi. Contohnya yang sekarang ini kita lihat, yaitu bagaimana ilmu ketabiban daripada orang-orang Cina itu mumpuni. Demikian juga kalau kita melihat dalam ilmu teknologi, saat sekarang ini Cina sudah mempersiapkan bagaimana bisa menghidupkan orang yang mati. Sekarang ini ada yang ditampung oleh Cina, dimasukkan di dalam peti-peti es untuk akan dapat dihidupkan kembali, yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itu Cina. Makanya biar bagaimanapun kita tidak boleh kita membenci kepada siapapun, baik itu orang Cina, baik itu orang Zionis, baik itu orang manapun juga, bahwa semua manusia itu sama di hadapan Gusti Maha Suci Allah. Yang membedakan nanti adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita ada kewajiban menuntut ilmu apa saja kita disuruh belajar supaya kita ini cerdas. Namun demikian kita di dalam pelajari ilmu itu hendaknya kita itu selalu ingat, kita sambungkan kepada Gusti Maha Suci Allah. Ilmu itu artinya adalah alat untuk mengetahui sesuatu pada bagian-bagian tertentu. Jadi kalau umpamanya kita mempelajari ilmu agama, tentu puncaknya adalah sebuah makrifat. Makrifat itu tahu, yang di atasnya itu adalah keyakinan, yaitu keimanan kita terhadap Gusti Maha Suci Allah. Al-ilmu yada'ul mukhul ibadat, bahwa ilmu itu adalah otaknya
dalam peribadatan kalau itu disambungkan dengan agama, dengan ilmu agama. Tapi kalau disambungkan dengan ilmu ekonomi, tentunya ilmu itu untuk dapat kita mengurai atau kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan penghasilan daripada ilmu itu sendiri, ilmu ekonomi itu sendiri. Al ilmu yada'ul mukhul ibadat, bahwa ilmu itu adalah otaknya orang-orang yang beribadat. Maka oleh karena itu dengan ilmu maka derajat daripada peribadatan kita ini menjadi lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu tanpa diamalkan, ya, berilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak punya buah. Dan ilmu itu merupakan alat untuk mengetahui, alat untuk sampai pada pengetahuan tertentu. Itulah mengenai bab ilmu. Nah, ilmu ini di dalam perguruan alifiyah Muhammad Nas, alif lam lam ha, malaikat manusia. Di dalam perguruan ini baru sampai kita mempelajari ilmu tauhid. Kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Maka tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi supaya kita ini di dalam memahami segala persoalan, supaya kita ini bersandar kepada Gusti Maha Suci Allah, tidak bersandar kepada kecerdasan, tidak bersandar kepada kepintaran, tidak bersandar kepada apapun kecuali Gusti Maha Suci Allah. Karena ilmu itu sendiri adalah Gusti Maha Suci Allah, dan ilmu sendiri itu adalah yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurai seluruhnya adalah Gusti Maha Suci Allah. Kalau kita menyadari akan keadaan diri kita sendiri, bahwa diri kita yang sebenarnya itu hanyalah titik ruh yang suci, bersih, tunggal, esa, tanpa memiliki kemauan apapun. Itulah diri kita. Diri kita ini makamnya adalah makam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini tidak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, kita ini bodoh, kita ini tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara kalau itu tidak diperintah oleh Gusti Maha Suci Allah. Itulah pengertian-pengertian daripada ilmu pengetahuan yang dapat saya sampaikan dalam perguruan alifiyah Muhammad Nas, alif lam lam ha, malaikat manusia yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.